awalnya. Atau dek gara-gara Bruno pemain asing, beko makan gaji butuh sih Siko. Main enggak tahu dong, Bang. Mainan sih Bruno tadi kan. Kalau awak membahas tentang pemain awak kini awak tidak mempunyai playmaker yang bagus, yang cerdas. Tapi kurang, masih sangat kurang. itu Semen Padang kok menang kalau dipimpin dek wasit asing, Mbak kata Pak Penasehat kan. Menarik juga. Mau apapun wasit banget kalau main wak yang hancur itu meritu je ya bang. Itu sih bang. Ayo tu. Sebenarnya. Tapi kan sebenarnya faktor wasit kok hanya sekitar 10% atau 20% palingan ya bang. Tapi 10% 20% menentukan pertandingan. Menentukan pertandingan. Itu roh di dalam pertandingan yang 20% tuh bang. Tapi kalau emang tim buat kuat, apapun dikerjain wasit tadi mah. Iya. Tetap apa ya bang? Baka pun tetap dikerjain buat wasit. Anggap saya oke lah wasit bermain, anggap saya bermain sampai bilo akan kan nampak di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kembali lagi ke Potshop, obrolan sepak bola Semen Padang, Sumatera Barat nomor 1 di dunia akhirat. Oke. Situasinya gini adalah setelah pertandingan lawan Arema Malang dan awak Adit ditemani dengan Nia, Ompir di menurut abang-abang tadi tentang pertandingan, pendapatnya abang. Kalau awak lihat dari pertandingan tadi, sama pertandingan sebelumnya bang. Masih sama ya? Masih sama, tak ada perubahan. Ibaratnya kalau awak lihat tadi kan, emang mentok segitu kualitas awak, kamangal Mangal ya. Iya. Menunggu sih ya. Menunggu soalnya. Nia? kalau tamu nih bang, untuk pertandingan malam kini, hari ini tamu bang. Nggak ada perubahan dari setiap pertandingan ke pertandingan bang. Tapi kan di babak kedua jauh perbedaan permainan tadi kan? Kalau dengan Bruno Gomez. Cuma kalau awak lihat kenapa babak kedua itu menyerang? Dia karena dengan situasinya Arema kan unggul bang. Jadi Inyo akan memainkan pertahanan yang rendah, bukan tinggi dari babak pertama tadi. Coba lah Inyo main sebagai babak pertama tadi. Susah juga sama jadinya bang. Pasti tidak akan menyerang kayak babak kedua tuh loh. Bertahan. Ini lebih fokus bertahan. Apalagi Inyo main di tandang kan, Arema nya. Mode contoh tadi kan, awak ibaratnya emang tidak ada striker yang emang petarung loh. Ya betul. Jadi awak nilai tadi, awak ada catatan tapi lupa lah tadi tertinggal awak tadi kan. Mode Bruno, bara lapeh bola jadinya awak ada catat. Intinya lapeh bola lebih dari 5 lapeh bola. Bruno saya. Lapeh bola. Dari situlah awak bisa menilai bang. Awak ingin yang ibaratnya dapat striker yang kuat lah megang bola. Contoh, awak ala penalo sebelum pertandingan di Koko, awak analisis kayak Dalberto. Hati-hati dengan Dalberto. Kira berdua kan, 1 assist 1 gol. Dalberto. Aduh cek lah itu, yang paling bagus juga gelandang sama bertahannya. Julian Guevara, kartu merahnya lawan Borneo sebelum gol kan. Jadi itulah analisa sebelum pertandingan akhirnya Dalberto lah yang itu kan, yang ibaratnya cetak gol lawan awak dan 1 assist. Nia, kalau lah ilmu agensi pemain tuh Nia, maksud lah. Palak striker kita bang hampir tadi kan striker kurang. Yo, sabananya ya bang. Dikecean striker tuh ada bang. Striker tuh ada. Cuman di supply untuk striker tuh ndak ada doh. Supply itu mana bang? Cari lah di lini tengah awak bang. Bara pertandingan awak cari lini tengah tu mana yang ndak ada. Tuh? Lini tengah. Tapi kan secara statistik tadi hampir ngecek dari pertandingan kok Bruno 5 kali nggak bisa megang bola lapeh kontrol gitu. Iya, kalau menurut awak bang namanya statistik itu kan angka bang. Striker tuh si gunanya striker tuh diciptakan untuk mencetak gol kan. Supply kalau nggak ada yang bagi supply, nggak ada yang bagi itu bang. Itu bang. Cuman untuk putaran kedua mungkin tahu nampak di manajemen kan bisa mendatangkan pemain-pemain lokal yang berkualitas atau striker yang berkualitas asing bang. Itu sih bang. Menarik kok. Pemain lokal yang berkualitas siapa lagi kan?
Hah? Saya yang masih Onde. nampak untuk itu guys. Bisa lah Gen. Saya ya bang. Nggak, wak nak nyabi, mungkin nggak nyabi orang, cuman Iya. harapan nggak? Harapan. Kau kan lah pertandingan ke 8-9. 9 lah bang. 10 lah. Berarti kan sabantalai lah pergantian Desember kok lah Tapi pergantian kalau tu kan. awak pribadi bang, awak menceliak kalau agen pemain yang bagus, sebenarnya selama awak mengikuti sepak bola kok, yang bagus tuh Gabriel Budi. Okay, Itu yang lumayan bagus PH-nya kan. Kan Dejan under Gabriel Budi tak sih? Budi. Gen. Dia galak-galak sih. Yo, Jadi main antuk saya di belakang. Tak, wak kini kok gambar apa mungkin no. mungkin evaluasi mungkin terlalu capek ya. Iya. Cuman kan Iya. dari 10 match kok dah nampak 5 bolong semen Padang kok. Iya bang. Yo, Kira-kira 5 yang harus ditambal. kalau menurut Ewa yang ditambal tuh duo lah bang. Duo gelandang sama back. Bebas back sayap, back kiri kanan, back sayap bebas lah. Itu ya bana posisi awak yang ndak ada bang. Sabana kosong. Saya ada kriteria ndak yang cocok misalnya kan hampir tadi lah statistik lah banyak kok. Lah nampak gambaran 5 posisi yang bolong kok gitu. Ada nak gambaran kira-kira posisi Iko butuhnya orangnya seperti Iko. Kalau pribadi bang, kalau misalnya untuk ibaratnya penyerang lah dari Semen Padang kok kan. Kalau misalnya awak dengan situasi mode koko, ibaratnya main tibonya kok. Bertahan lah tibonya mengalahkan serangan balik kan. Counter attack. Awak bisa dikecian kurang untuk memakai Bruno. Kenapa kurang memakai Bruno? Bruno tuh gunanya finisher bang. Iya ibaratnya dapat bola sandang gol. Dapat bola sandang gol itu yang sebenarnya. Iya. Tapi dengan awak kini kok ndak ada yang bisa supply bola kayaknya tuh dong. Yang awak butuhkan striker contoh Kopi Taufik yang Bali United. Itu kuat kuat Kopi Taufik. Di situlah kan nampak tuh bagi Pak Haji sebelum tu mah apple to apple mandingan. Bahas striker orang, bahas striker awak. Itulah tuh. Kuat yang macik bola, screening bola contoh lah. Enggak kayak pertandingan tadi Dalberto. Bahas caranya apa. Idi kecian inyo supply bolanya enggak begitu bagus, cuman pergerakannya, kuatnya megang bola, cara mencari ruangnya, tekniknya, individualnya bagus. Makan tadi kalau secara awak mencari nonton, awak lebih terkesan dengan nomor 10-nya Arema, gelandang serangnya. Itu yang nampak acak-acak lini tengah sama lini belakang Semen Padang gitu kan. Gen Sebenarnya bayang waktu. Gak usah malu-malu Karambia. Sebenarnya yo mau dia yang kecen tadi nak bang. Supply untuk striker tu mana bang? Striker tu kan gunanya yo pakai cabang tu tadi kok. Striker tu nyo fokusnya yo mencetak gol saja. Cuman untuknya mencetak gol tu pastinya ada butuh supply dari kiri kanan sama tengah pemain lain. Itu yang nak ada di tim awak kini kok bang. Masih ingat kalau orang Berarti kurang. Cabi dengan Pedro Matos masih kurang berarti. Masih kurang bang. Ya kalau bisa tipikal kalau diceliak dari main-main Semen Padang kan abang tipikal Pekenza Keras yang bana-bana yo fight-nya untuk tim go. Ndak sekedar main dan kira-kira siapa tuh yang cocok dengan kriteria dan tangan asuhannya dari siapa nama pelatih ini? Dejan. Untuk di lini tengah. Dari masa lalu, nak gambar orang ada cuman sosoknya seperti apa itu? Sosoknya itu mode tipikal pemain asing PES tuh bang Asia dulu. Omid Opalzai. Omid tuh bisa tuh mah bang. Sabana kalau dikecan detail untuk kebutuhan tim di lini tengah, bisa bana tuh bang. Wak mencari visinya main waktunya di sama PES Liga 2 sama PES IM Liga 2. Kan Omid tuh ya bana roh di PES di dua tim tuh bang. Omid Opalzai ya. Iya bang. Jadi kalau balik lihat ke bang ke pertandingan tadi gitu. Kan 2 gol capek tadi itu. Iya. 2 gol capek tadi tentang golnya Arema.
Apa di mana kesalahan atau kurangnya dari lini pertahanan Semen Padang itu tadi sehingga nyo bisa gampang kan bola gampang sih tadi itu gol itu. Iya, bola di Apalagi gol kedua tuh, cutbacknya kosong bana kan yang nomor 10 tuh. Orang pada back tuh mencari ke bola seluruh Fokus itu. ke bola. yo kalau sabananya enggak sabananya sih bang. Yo memang yo Bana harus butuh pemain belakang untuk di posisi back sayap tuh bang. Back sayap tuh yo Bana kalau dicari dari barak 10 yo 10 pertandingan kah itu Bana bang. Kalau memang yo Nio mencoba pemain yang ada kini mungkin dengan pengalaman Samuel Kristiansson mungkin pemain berpengalaman seperti Erwin Tri itu bisa lo bang Di kanan. iya Emang bisa Erwin di kanan. Latar Rampa di kanan bang, Erwin di tengah. nah Lebih bagus bang. Soalnya kalau wajah lihat kan Rampa dari segi postur enggak untuk pemain asing enggak rendah pemain belakang bang. Ini enggak lo kuat dalam body balance tuh kalau wajah lihat. Ya. Cuman itu kan sempat dicoba tuh dengan Coach Edu dengan 3 backnya main di kanan atau 4 backnya main di kanan. Nggak worth it juga sebenarnya gitu. Tapi kalau lihat dari pertandingan melawan Persebaya bang, kan awal lawan Persebaya main di kanan tuh. Main bagus kok bang. Di sisi lawan Persebaya tuh main sampai 2-3-1 dengan melatan Rampa di kanan, Angelo sama Leo back tengah. Tapi yang permasalahannya kok Leo di tengah. Ya. Kok Leo di tengah, di kiri Samuel oke lah Samuel. Cuman di tengah kok siapa penggantinya? Kalau musim dulu sempatang ada Rian yang power yang apa ya bisa main di mungkin di tengah tuh Rian tuh bisa, cuman itu tadi lah banyak uji coba sama pelatih sebelumnya. Kalau lihat bang, kalau masalah Rian di kanan atau di bek kanan lah di lataan itu kurang cocok. Ini tidak mempunyai speed. Ini mempunyai visi bermain sih Rancak di lataan di bek tengahnya. Pas lawan Persita kan di bek kanannya bang. Lihat barangkali nyopor ke tengah hampir yang gol ya kan. Makanya lebih bagus ke mana? Bagus Rian di tengah mana ya? Untuk mengganti. Agak barek pemain. Rokok bang. agak menarik. Agak barek sih bang. Agak barek ya. Cuman mau tahu orang-orang manajemen bisa mencari podcast tuh kan. Bisa jadi evaluasi masukan kan ke pelatih Dejan. Wak percaya sama Dejan nyo orangnya disiplin, kerja keras. Nah itu yang wak cari dari Dejan selama jadi pelatih di Liga Indonesia bang. Super dulu kawan, biar Semen Padang tambah super. Korek kawan. Biar Semen Padang makin super, pokoknya Jarum Super. Minum dulu bang. Ini enggak? Tuh. Adalah kok. Intinya bang, kalau awak membahas tentang pemain awak kini awak tidak mempunyai playmaker yang bagus, yang cerdas. Cabi? Kurang, masih sangat kurang. Bang, kalau awak bandingkan bang, kalau kayak Cabi, mana bagus Cabi pada Valente? Valente. Ya. Jelas. Di situlah aku bisa makan bagi Cik Pak Haji kan, apple to apple lah awak membandingkannya. Bapak pemain asing orang, bapak pemain asing awak. Soalnya aku bisa membandingkan kayak gitu. Wah akan lawan itu juga nyo. Iya. Betul. Apalagi dek mencari musim Patang Valente main sama Persik Kediri di Padang Batang kan nampak mana roh Persik tuh Korek guys. jale di dalam lapangan. Korek guys. Cuman kalau untuk pertandingan hari ini kok mencetak 1 gol tuh Payah rasanya. Payah rasanya. Penalti itu ibaratnya laki nyagi saya lah. Ibaratnya maruk ke penalti wak. Iya. Agi saya Sampai bila wak maruk penalti kayak gitu. Nah, itu di babak pertama Cik terlalu memaksakan menurut awak ya. Memang saya kan umpan crossing yang nyata nggak pernah sampai kan. Iya. Cuman Cik sampai headingnya Bruno itu pun langsung ke kiper. Dan coba tidak sampai tarik, berarti kan ada yang harus di drill tuh, yang harus dilatih tuh dek pelatih tuh untuk crossing yang lebih. Tapi Cik pertanyaan bang, Ridwan cedera kah atau ya bang? Jadi main lah.
Iyo, ibaratnya kan bang kok ya 5 menit habis, 3 menit habisnya main. Kasihlah kesempatannya dalam beberapa pertandingan terakhir kok. Bisa dikecek mah. Bruno lebih main juga loh. Enggak bisa lah itu. Coba lagi kesempatan Ridwan dari awal. dari awalnya. Atau gara-gara Bruno pemain asing, Beko makan gaji butuh sih kok. Main enggak tahu main nanti Bruno dari kan. Kalau celek bang dari awak mengikuti Ridwan tuh dari Persik Kediri bang. Dari Persik Kediri kan, sampainya panggil di timnas ya game kan, bagus lu tangan Sintayong ya, cetak golnya ya. Abang kok tiba pas nyo pindah dari Kasemen, ndak dapet nyo menit bermain loh. Sangat disayangkan loh. Tapi itu salah satu yang awak kritisi di awal Ridwan masuk, karena musim sebelumnya nyo main di Nusantara kan, ndak pernah main, sekali main dalam semusim. Sekali main. Jadi habis juara SEA Games 2023 itu kan juara kan, satu juara kan. 2004 pindah, enggak pernah main doh. Di pertama musim masuk habis 2003 tuh main, pindah, enggak pernah main. 2024 masuk ke Semen Padang. Jadi catatannya masuk ke Semen Padang adalah dengan 1 match kurang dari 90 menit. Ya itu beda kalau awak nilai ya Bang. Cibo kasih kesempatan. Kok Bruno beberapa pertandingan dia kasih kesempatan. Ridwan pertamanya starter lawan Persib musim lalu kan. Anak cukup babak gaduhnya ditarik keluar. Sabananya tadi kalau main bola kok istilahnya dapet raso. Bola mode gol-gol hoki lah jatuhnya. Dapet pemain yang minim jam terbang di klub sebelumnya di itu. Tibonya main di tim yang mungkin sekelas Semen Padang main di Liga 1 tuh jadi naik mentalnya jadi motivasi. Awak nak main musim petang lo cuma sekali. Awak kini main di Semen Padang, awak harus fight, harus latihan, tambah porsi latihan. Itu sebenarnya. Awak bahas yang pengen agak Indonesia gitu, mencari kambing hitam. Wasit ya. Ada yang tahu nama wasit tadi? Coba cari. Kalau wasit tadi kayak enggak kacau, cuma enggak terlalu kacau, agak kacau. Agak kacau. Wasit tadi itu harusnya sogok pakai pical lontong Bang. Sogok pical lontong malam lah. Lontong malam pas pagi kan lumayan. Iya tuh. Enggak banyak terlalu membiarkan. Wih, masa ada wasit tuh Bang. Belum pulang lah. Enggak ada. Kau mengkritik masalah ada kok sekalian. Enggak ada wasit ya. Kalau awak mengkritik presiden sebelum dikritik. Iya. Kalau ada wasit sekali sih kok. Awak kan mengkritik bukan menghina. Iya Bang. Iya kan? Masa bos kesannya. Tadi kok lama-lamaan pemain tuh ya. Iya, masalah kan. Tapi cek momen krusial wasitnya ketika ndak mencilak foul tackle ke si Wakaso. Yang di tackle ke Wakaso, itu ndak dicalak VAR doh. Sebelumnya potensi pertandingan merah ya? Iya, potensi merah. Sebelumnya pertandingan Bali lawan Persib itu ada pemain Bali dapat kartu dengan kejadian yang sama tuh. Bagus nak dicalak VAR atau VAR ko mati colokan tadi kan tak jalan leh dah kan. VAR malah tuh ruangan. Ndak lo ada nama wasit siko tadi doha. Oh, ada. Nendi Rohendi. Kalau mendengar track recordnya, kayaknya di liga sebelumnya atau Semen Padang kok menang kalau dipimpin dek wasit asing, Mbak kata Pak Penasehat kan? Menarik juga. Siapa ini bagi wasit asing kan? Iya. Kalau nama atau mungkin Pak Penasehat kok tarik kata-kata Balia. Semen Padang menang karena ada wasit asing. Rupanya pas wasit asing menang Padang kan? Pakai wasit lokal kalah aja. No, itu loh Bang, kalau wasit asing kok tegas kan daripada wasit Indonesia. Kalau wasit Indonesia kok tahu saya. Tapi kalau penilaian Bang mau apapun wasit Bang, kalau main ayah hancur itu meritu je ya Bang. Itu sih Bang. Ya itu sebenarnya. Tapi kan sebenarnya faktor wasit kok hanya sekitar 10% atau 20% palingan ya Bang. Tapi 10% 20% menentukan pertandingan. Itu roh di dalam pertandingan yang 20% tuh Bang. Tapi kalau emang tim buat kuat, apapun dikerjain wasit tadi mah. Iya. Tetap apa ya Bang? Baka pun tetap dikerjain buat wasit. Anggap saya oke lah wasit bermain, anggap saya bermain sampai bilo akan kan nampak di kamera. Saksi mata banyak mencaliak kok. Itu tuh tergantung tim awak lah. Tim awak kuat. Next awak lawan siapa? Borneo.
Oh, peringkat 1 peringkat Malay mana? Le bisa itu. Semoga saya awak nak tahu Kalau dong. awak bisa. Semoga. Kalau Bola awak bule bisa, kan? ayo. Bola bule. Apakah Apa dari yang- Fortuna dia awak atau Ah. dari Persik dia awak? Iya. Nah, itulah. Apa yang perlu ditambah dari pertandingan tadi untuk persiapan? Kan masih ada seminggu lagi kan? Heeh. 6 hari lagi nak, 5 hari 6 hari lagi kan. Jadi masih Iya. ada bisa latihan apa yang kurang dari pertandingan itu untuk menghadapi Borneo. Lado Vampir yang Alah, atik statistik ya. Saya yang Alah, ya. harus kita amankan. Kalau awak lihat dari Borneo, Bang, Juan Villa, hati-hati. Juan Villa. Juan Villa, Peralta, Peralta. Juan Villa kok yang attacking. bek kanan loh. Oh, bek kanan. Bek kanan. Tuh, gelandang. Juan Villa gelandangnya kuat tuh, Bang. Gelandangnya Rivaldo Pakpahan, tuh kuat tuh. Pemain lokal. Tuh Kehirose. Kayak Hirose. Dan backnya pun kuat, Bang. Dua ngira aja tuh. Yang dari apa tuh? Yang dari Yang tinggi tuh. yang dari mana? Burundi salah tuh. Burundi. Back tengahnya pun ada cek dari Lebanon tuh lumayan bagus. Oh, pemain timnasnya itu nak. Timnas itu lumayan bagus. Dan back kanannya tuh Fajar kan pemain Fajar muda. Rahman. Iya, Fajar. Pemain stabil permainan tahu back kirinya Sasa ango Leo tu mah. sango. Mungkin bisa Leo. Back kirinya buat tak lebih kencang malan. Kuat Borneo. Iya. Itu bisa aja lihat tuh, Bang, striker Borneo bisa, Bang. Siapa tuh? Oh, Vinicius. Vinicius. Striker Borneo tuh bisa dikecen. Striker Real Madrid kok. Enggak, Bang. Beda doang. Kalau Vinicius, kalau aja lihat, Bang, Vinicius tuh gaya mainnya enggak ada spesialnya tuh, Bang. Tapi Cuman yo pasti cetak golnya pasti. Ditopang di kiri kanan kan, dia yang bagus kan. Di kanan Peralta, di kiri apa Juan Villa. Iya. Cibo lah, tak percaya kalau misal Borneo main di situ bisa mah. Duo tuh yo. Juan Villa Sama sama Peralta. Peralta. Karek barek Rajo Wakaso. Bareng Rajo Kaso. Kaso Karajo Leo bare iso no. Gen, apa bisa yang harus diantisipasi Borneo? Tetap sih, Bang. Liga Indonesia tuh nggak jauh-jauh dari sayap kiri kanan lah. Dari kiri kanan. Itu yang ya kalau orang-orang Borneo mencari pertandingan semen Padang di mana cali di mana kelaman tim awak kan. Pasti kiri kanan tengah itu, Bang. Atau bisa di Semen Padang kok ada enggak namanya analis tim lawan dari tim Semen Padang kok. Nah itu tuh, tuh perlu. Ya, Ada nggak itulah. tim analis main Padang sendiri? Ada nggak itu? Iya, itu masa ibaratnya kan kayak contoh-contoh tadi kayak Ado Dalberto yang nomor 10 tuh kan. FX Januar tuh enggak analisnya. Iya, di itu ya analis. Di pertandingan mungkin, Bang. Analis pertandingan bisa jadi. Mungkin ada khusus untuk Aiko lawan Aksiko, Iya. jadi kau harus waspadai ya. Apakah ada di tim Semen Padang? Kayak gitu. Oke Bang. Semoga belum main lagi. Hari Minggu tanggal 9, Semen Padang Borneo jadi kekalahan perdana Borneo di Liga Amin. Indonesia Semoga dan dan jadi pemecah kebuntuan lost streaknya Semen Padang kan untuk besok kan. atau besok Atau- tuh Yobana Atau lanjut lost streak lihat. Bagus sekalian bahas. Podcast dah. Oke lah, makasih Bang Per. Kasih Gen, mantap Gen. Bang Adit. Cari-carilah pemain lagi nah. Jangan ke tim lawan saya, tim luar lain saya, bahas saudara pemain Gen. Dah galak-galak doh. Lah. Ini di Siko. Banyak Gen. Ada manajemen Semen Padang. Jangan lupa rokoknya super. Itu harus mana tuh. Supaya tim gua super ya. Iya. Masa iyo nonton Semen Padang kalah Tarui se. Ancawa jadi fans Bayangkara batang lah. Yo, biasa pada super, rokoknya Jarum super. Apa komennya? Super. Oke, terima kasih kawan-kawan. Maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mario Teguh kali saudara-saudara.